Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau cara dalam mengobati bibit ikan lele yang terkena penyakit seperti dalam video ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ciri dari penyakit yang ada dalam video ini, bibit ikan lelenya menggantung ataupun dia semacam kayak tertidur di atas atau di permukaan ya. Dan ini tidak kumis keriting, bukan ya, ataupun bukan juga karena jamur. Dan ini saya sebut jenis penyakit sirip merah ataupun biting ya. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara penanganan dan cara mengobati jenis penyakit yang menimpa teman-teman yang mungkin mengalami kasus seperti saya terkena penyakit sirip merah ataupun biting ya. Ini biasanya jika kita berikan pakan itu biasanya dia tetap mau makan tapi jumlahnya sedikit ya. Dan apabila kita kasih pakan, kita paksakan, itu akan terjadi kematian pada bibit tersebut ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ataupun cara melakukan penanganan pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus lihat kondisi ya. Kita analisa terlebih dahulu ya jenis penyakit tersebut. Kalau memang teman-teman yakin jenis penyakit yang ada dalam kolam teman-teman ataupun ikan lele teman-teman itu seperti dalam video ini, silakan teman-teman ikuti tips yang saya sarankan untuk teman-teman ya, ataupun cara mengobatinya. Nah, yang kedua, jika teman-teman sudah mengetahui jenis penyakit, kalau memang sudah sama ya seperti dalam video saya, nah ini salah satu contoh bibit ikan lele yang sehat ya, dia gesit dan agresif. Nah, untuk teman-teman kalau penyakitnya sudah diketahui jenisnya, kalau tidak ada indikasi kumisnya itu tidak ngeriting dan tidak ada bintik jamur ya, teman-teman bisa melakukan penanganan yang saya sebutkan ini. Nah, lalu yang biasanya yang teman-teman terkadang tidak sadari, teman-teman ketika mengobati, teman-teman tidak tidak melihat terlebih dahulu apa sih penyebab dari penyakit tersebut, kok bisa ikan saya kok terkena penyakit jenis ini. Nah, kali ini teman-teman, sebelum teman-teman melakukan penanganan, teman-teman harus mengingat terlebih dahulu apa penyebabnya. Mungkin karena kolam terlalu panas, ataupun penyebab pemberian pakan yang berlebihan, ataupun yang lain ya. Kenapa saya menyampaikan hal tersebut? Karena supaya teman-teman ketika ikan sudah teman-teman obati, ikannya tidak mengalami kasus serupa ya, ataupun mengalami penyakit yang sama ya. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui penyebabnya ya, mungkin dari air yang amoniaknya tinggi, ataupun karena kepanasan, ataupun pemberian pakan yang berlebihan ya. Nah, ketika malam hari, ketika ikan saya pantau itu awalnya seperti ini teman ya, ini belum terlalu parah. Nah, setelah saya biarkan, ternyata makin hari dia makin terlihat ya, penyakitnya itu makin terlihat, dia bitingnya itu makin parah ya. Ini ada 1 atau 2 ekor. Nah, setelah 2 hari ya, barulah terlihat dalam video yang tadi ya, yang pada siang hari itu ya, banyak sekali yang menggantung dan nafsu makannya sudah mulai menurun. Dan untuk teman-teman ya, penanganan yang ketiga, lakukanlah penanganan dengan cara kita mengganti airnya terlebih dahulu ya, ataupun kita pindah kolam ya. Penanganan pertama ini yang mungkin untuk mengobati pengobatan pertama ini, teman-teman harus kita bersihkan medianya, ataupun kita pindah ataupun kita ganti airnya. Yang bagus adalah kita pindah di kolam yang sudah kita siapkan ya, ataupun yang masih bersih ya, supaya dalam proses pengobatan itu lebih cepat ya, ataupun lebih efisien ya. Lalu penanganan pengobatan yang kedua, kita bisa memberikan obat dengan dosis yang sesuai, ataupun dengan obat yang untuk ikan tersebut ya. Nah, obat yang biasanya saya gunakan untuk mengatasi ikan biting ya, dan biasanya ikan kalau sudah sehat itu seperti ini teman ya, dia agresif dan ikannya gemuk ya, dia tidak biting ya. Nah, untuk obat yang saya sarankan ketika teman-teman mengalami biting ya, teman-teman bisa menggunakan antibiotik ya, jenis booster ataupun catfish ya.
Itu untuk catfishnya sendiri itu saya sarankan teman-teman kasihlah pada media air ya. Dan untuk boosternya teman-teman bisa berikan pada media pakan dan juga air. Dan untuk dosisnya teman-teman ikuti saran dari yang ada tertera dalam botol tersebut ya, kan ada takarannya untuk berapa kilo. Tapi kalau untuk saya sendiri biasanya saya main di bawah standar dosis ya. Nah, untuk pemberian obat catfish dan juga booster Introvlog 25 ya. Yang berikutnya, yang kelima, mengenai tentang penanganan yang berikutnya, teman-teman harus menjaga kualitas air ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengobatan, kita kan sudah mengganti airnya ya, kita kasih obat ya. Barulah setelah sore hari, kan satu hari barulah besok kita ganti air dan kita kasih obat lagi. Penanganan air ini sangatlah penting teman-teman lakukan treatment air ya, supaya ketika ikan sehat itu tidak timbul lagi penyakit yang sama karena airnya sudah steril insya Allah ya. Nah, itu kembalikan lagi kepada ikannya, itu kualitas bibitnya itu bagaimana. Kalau memang bibitnya itu bagus, pasti tentunya ketika diobati tidak akan mudah terserang penyakit lagi. Tapi kalau memang bibitnya itu kualitas kurang bagus, biasanya akan mudah terserang penyakit lagi ya. Ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat itu seperti ini teman ya. Dia tidak menggantung, tidak juga giting ataupun ada kematian yang mungkin banyak di dasar. Nah, biasanya ikan yang sehat itu dia agresif, ketika kita kasih makan itu bagus, tidak ada ciri luka ataupun kumisnya itu tidak ngeriting ya. Nah, untuk pergantian air ini teman-teman ataupun pengobatan teman-teman lakukan selama 3 hari. Kalau 3 hari ini tidak sembuh, teman-teman berikan obatnya itu kita stop ya, atau kita hentikan. Biasanya kita akan main air saja ya, kita ganti air pada pagi hari, itu setiap paginya kita ganti air kalau memang ikannya belum sehat ya. Nah, dalam proses pergantian ini, kalau air ini kalau teman-teman sudah lakukan, yang berikutnya adalah kita harus memberikan pakan yang sesuai untuk ikan ya, ikan yang sakit. Pemberian pakan ikan yang sakit ini bagusnya kita kasih pakan bubuk ya teman-teman, ataupun pakan Pengli 0 ataupun Pengli 1 ya. Nah, kenapa kok tidak dikasih pakan PS 500 ataupun yang sesuai untuk ikan tersebut? Nah, karena dalam proses pencernaan yang saya bahas ini kan jenis penyakit sirip merah dan dia menyerangnya di pencernaan ya. Jika teman-teman memaksakan memberikan pakan PS 500, biasanya ikan akan terjadi kematian itu makin parah ya. Jadi teman-teman harus memberikan pakan Pengli 0 ya. Dan itu kita kasih dengan kering ya, atau tidak bibis. Kita sebar ya. Dan untuk Pengli 0 ini kita kasihkan pada ikan lele pada pagi dan malam hari. Tentunya jangan sampai berlebihan ya, kita kasih cukupnya. Yang penting perutnya terisi ya teman-teman. Nah, nanti setelah ikan sudah pulih ya, barulah kita bisa melatih dalam jangka 2 atau 3 hari, kita latih dengan pakan PS 500 lagi ya, atau pakan PS yang sesuai dengan bibit tersebut ya. Karena pakan bubuk ini itu sangat berpengaruh sekali karena yang ikan ini kan terserangnya itu kan pada pencernaannya ya. Jadi teman-teman harus memberikan pakan bubuk ya. Nah, yang ketujuh, ketika teman-teman tidak mempunyai pakan bubuk, teman-teman bisa memuasakan ataupun memberikan pakan sehari sekali pada malam hari dengan jumlah yang porsi yang sedikit, dan pakan yang harus dibibis dengan lunak ya, ataupun sangat lembut ya. Karena mungkin teman-teman tidak tersedia pakan bubuk ya, jadi bisa memberikan pakan PS 500 ataupun ukuran pakan yang sesuai, tapi harus dibibis dengan lembut. Dan juga porsinya dan porsi dalam pemberian pakan pada bibit ikan lele yang sakit itu biasanya itu saya kasih kurang lebih sekitar 30% ataupun 20% dari porsi normal teman-teman. Jadi mungkin kalau 1 kilo itu saya kasih 1/4 kilo saja ya. Dan itu pun saya rendam sampai dia lembut ya. Setelah itu barulah kita kasih pakan pada ikan lele kita yang dalam kondisi sakit. Nah, itu kita kasih pada malam hari kalau bisa ya. Dan dalam proses pengobatan teman-teman harus bersabar ya, karena
menangani ikan lele yang sakit itu tidak mudah seperti yang teman-teman bayangkan ya. Kalau memang ikannya itu teman-teman sabar dan dalam proses penanganannya itu tepat, biasanya dalam jangka 3 hari ikan akan sehat kembali ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, dan semoga teman-teman yang mempraktekkan video saya dan berhasil bisa dibagikan kepada orang lain juga ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanikan Nusantara, salam sukses ya, sukses selalu untuk teman-teman.